Sobat Makariso. Setelah sekian lama, pada akhirnya kita bertemu lagi di sore hari ini. Dan tema kita kali ini adalah tentang lingkungan hidup. Oleh sebab itu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang Maha Baik, di saat ini kami akan membaca dan merenungkan bersama firman-Mu. Namun Tuhan, kami penuh dengan keterbatasan. Kami tidak mampu menyelami maksud Allah jika hanya menggunakan pengetahuan kami selaku manusia. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami, sobat-sobat Makariso, dengan hikmat-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan memahami secara baik apa yang Tuhan Allah maksudkan bagi setiap kami lewat firman-Mu di saat ini. Amin. Baik Sobat Makariso, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan di hari ini adalah dari Amsal, Kitab Amsal pasal 3, Kitab Amsal pasal 3 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-22. Sekali lagi, Kitab Amsal pasal 3 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-22. Dengan judul berkat dari hikmat. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran dan awan menitikan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Demikianlah firman Tuhan kita di saat ini. Sobat Makariso yang diberkati Tuhan, kalau berbicara tentang lingkungan hidup, berarti itu kan alam sekitar kita, tumbuh-tumbuhan, atau juga hewan. Dan lingkungan hidup ini merupakan karya ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa pastinya. Dan selain kita manusia, lingkungan ini diciptakan sangat indah, sangat asri. Dan dari lingkungan serta alam itu memancarkan atau memperlihatkan kemuliaan Allah, keagungan Allah Sang Pencipta itu. Nah, lingkungan tempat tinggal kita Tuhan berikan untuk kita, dan supaya kita saling menguntungkan dengan lingkungan itu, dengan alam itu. Karena lingkungan dan juga kita atau alam dengan kita itu saling membutuhkan. Dan tadi saya bilang seharusnya saling menguntungkan. Namun kenyataannya di zaman yang sekarang ini, kita manusia sangat egois sekali. Kita manusia hanya mau diuntungkan, tetapi kita tidak mau menguntungkan. Di mana alam yang selama ini memberi keuntungan untuk kita, tetapi malah alam yang dirugikan oleh kita. Dampak dari kerugian itu, di mana alam menjadi rusak, itu akibat kita ulah manusia. Lingkungan tercemar, penebangan pohon yang sembarangan dengan merusak hutan, lalu tidak ada penanaman kembali, kebakaran hutan di mana-mana. Nah, akibat keegoisan kita itu, akibat kerakusan kita itu, kepentingan diri kita sendiri, maka dampak kerugian berlipat kali ganda kita terima. Contohnya di sekarang ini sementara terjadi banjir. Kemudian marak juga ada penyakit DBD yang luar biasa marak sampai memakan korban. Nah, itu akibat dari ulah kita yang tidak menjaga lingkungan, tidak menjaga alam dengan baik. Mengapa demikian? Padahal Amsal sudah bilang, pembacaan kita jelas bahwa Tuhan Allah sudah ciptakan lingkungan alam ini untuk kita dengan hikmatnya. Dengan begitu cermat Tuhan ciptakan. Nah, seharusnya kita juga di ayat 21-22 itu, kita menggunakan otak
yang Tuhan Allah sudah kasih, kita menggunakan hati yang Tuhan Allah sudah kasih, supaya kita bisa berpikir dengan bijak, supaya kita bisa mempertimbangkan segala hal yang kita buat, baik dan buruknya itu. Tapi kenyataannya, sebagai manusia yang punya otak dan punya hati, tetapi kita seperti mayat hidup, sobat-sobat Makariso. Kita seperti mayat hidup. Kita berbuat segala sesuatu tanpa memikirkan dampaknya untuk alam, tetapi juga untuk kita. Kita malah membolak-balikan fungsi tempat sampah yang seharusnya berfungsi untuk menampung sampah. Kita bikin jadi pajangan, sobat Makariso. Sedangkan sungai, laut, kita jadikan itu sebagai tempat sampah. Pada akhirnya apa? Di musim sekarang ini yang hujan terus-menerus, akhirnya tersumbat dan menyebabkan banjir. Kemudian selain banjir, bibit-bibit malaria itu menjadi menumpuk, dan pada akhirnya kasihan anak-anak kita terserang DBD. Pada akhirnya banyak sekarang memakan korban juga. Nah, itu merupakan kelalaian kita sebagai manusia-manusia ciptaan Tuhan yang paling sempurna, yang punya otak, punya akal untuk berpikir, yang punya hati untuk merasa dan mempertimbangkan, tapi tidak menggunakan itu dengan baik. Oleh sebab itu jangan marah kalau pada akhirnya bencana datang menghantam kita. Banjir melanda, penyakit melanda. Jangan bersungut-sungut. Kembali merenung. Apakah selama ini kita sudah menjaga alam kita, pemberian Tuhan ini dengan baik? Kita harus merenung apakah bencana yang kita terima ini merupakan teguran, kemarahan dari Tuhan Allah. Karena sobat-sobat Makariso, alam ini merupakan karya ciptaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan berbicara lewat alam, menyampaikan pesan-pesannya lewat burung-burung, lewat udara, dan lain sebagainya. Dan ketika kita merusak karya ciptaan Tuhan, Tuhan marah. Sama saja dengan kita manusia. Kita buat satu karya, terus karya kita dirusak oleh orang lain, kita pasti akan marah. Apalagi Tuhan, Dia sudah menciptakan segala sesuatu alam ini dengan sangat baik, yang pastinya membawa keuntungan untuk kita. Tapi kita malah menyia-nyiakannya, kita malah merusaknya, kita tidak mengelola dengan hikmat yang Tuhan kasih. Oleh sebab itu, firman Tuhan di saat ini, yakni dari Amsal pasal 3 ayat 19 sampai 22 tadi itu, khususnya pada ayat 21 sampai ayat 22, memberi penegasan luar biasa untuk saya dan sobat-sobat Makariso sekalian, supaya kita menggunakan otak kita, akal kita, dan hati kita yang Tuhan kasih itu dengan bijaksana, dengan penuh hikmat dari Tuhan, supaya kita bisa mempertimbangkan segala sesuatu yang kita buat, baik dan buruknya untuk alam, tetapi juga untuk kita. Oleh sebab itu, jangan cuma perawatan, jaga kulit, jaga tubuh supaya cantik, supaya segar dengan begitu perawatan yang sangat mahal. Tetapi jaga juga alam kita, rawat juga alam kita. Jangan cuma jaga pola makan supaya terhindar dari kolesterol dan darah tinggi, tetapi jaga juga alam kita, rawat juga alam kita. Khususnya muda-mudi, sobat-sobat Makariso sekalian, jangan cuma jaga orang pujodo. Jaga orang pujodo tapi cuma bikin sakit hati. Jadi lebih baik jaga alam ini, jaga pemberian Tuhan yang luar biasa ini. Karena dampaknya itu bukan cuma untuk kita sekarang ini, tapi juga untuk generasi kita ke depannya, supaya mereka juga menikmati alam pemberian Tuhan ini dengan luar biasa. Demikian firman Tuhan kita di saat ini. Tuhan memampukan kita untuk menjaga lingkungan kita semakin asri dan lebih baik. Amin. Baik sobat Makariso, mari kita saling menopang di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih banyak untuk waktu terbaik yang Tuhan berikan bagi kami sobat Makariso di sore hari ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi perenungan yang luar biasa bagi kami, mengingatkan kami kembali, supaya kami dengan hati-hati, dengan bijaksana, dengan menggunakan hikmat dari Tuhan, untuk menjaga alam pemberian Tuhan, untuk menjaga karya ciptaan Tuhan.
Karena ketika kami menghancurkan, merusak karya ciptaanmu ini, berarti secara otomatis kami sudah mencederai kemuliaan Allah. Karena Allah menampakkan kemuliaannya lewat alam ciptaan. Tuhan Yesus, kami mohon ampun. Kami mohon ampun Tuhan, karena selama ini kami lalai sebagai umat-Mu, sebagai hamba-Mu. Kami lalai menjaga lingkungan, menjaga alam pemberian-Mu ini Tuhan. Tolong kami Tuhan, kasihanilah kami seturut cinta kasih dan rahmat-Mu yang besar. Bimbing kami, pimpin kami, supaya kami lebih peduli lagi untuk menjaga lingkungan ini. Bukan hanya untuk kami, tetapi untuk generasi-generasi kami ke depan. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, berkati sobat-sobat Makariso di mana saja mereka berada. Tuhan tolong mereka, pribadi, keluarga mereka, segala bentuk pergumulan hidup mereka. Tuhan Yesus, Engkau mengenal mereka dengan sangat baik melebihi kami. Tuhan, berkati seluruh hidup dan kehidupan mereka, setiap usaha dan kerja mereka, meja makan mereka, dapur mereka, lumbung-lumbung mereka, dipenuhi dengan berkat-berkat Abraham, Ishak dan Yakub, serta berkat-berkat surga-Mu berlipat-lipat kali ganda. Sehingga tidak ada salah satu saja umat-Mu, sobat-sobat Makariso yang hidup susah dan menderita, apalagi sampai meminta-minta. Tapi mereka selalu berkecukupan, bahkan berkelebihan di dalam Tuhan Allah. Dan mereka pun menjadi sumber berkat yang luar biasa bagi umat. Tuhan Yesus, apapun bentuk pergumulan mereka, Bapa dengarlah dan jawablah seturut kasih dan kehendak. Jikalau saat ini ada di antara sobat-sobat Makariso kami yang sakit, Bapa di surga, tunjukkan kuasa-Mu, nyatakan kuasa mujizat-Mu bagi mereka. Sebagaimana Engkau membuat beribu-ribu tahun yang lalu yang lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, bisu berbicara, bahkan yang sakit pendarahan selama 12 tahun saja bisa sembuh. Kami minta kuasa mujizat Allah yang sama pun terjadi bagi sobat-sobat Makariso di mana saja mereka berada yang sementara ini sedang sakit. Bapa di surga, kami juga berdoa menopang saudara-saudara kami di daerah-daerah di Indonesia yang sementara ini sedang mengalami bencana alam, terlebih khusus banjir. Tuhan, tolong mereka, pulihkanlah setiap keadaan yang ada. Biarlah kuasa-Mu nyata, Tuhan kuatkan, Tuhan mampukan mereka. Dan biarlah dengan hikmat Tuhan, memampukan pemerintah, seluruh instansi terkait, tetapi juga seluruh masyarakat, seluruh umat Tuhan. Supaya mereka lebih lagi menyadari pentingnya menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Tuhan Yesus, terlebih khusus kami yang ada di Kabupaten Asmat. Tuhan, tolong jaga lindungi kami. Dengan pemerintahan yang ada di kabupaten ini, Bapak Bupati, Wakil Bupati, dengan seluruh jajaran yang ada. Bapa di surga, biarlah hikmat-Mu menguasai dan menuntun mereka, sehingga mereka dapat melakukan segala tugas dan tanggung jawab mereka dengan segala baik, dengan taat dan setia, seturut kasih dan kehendak-Mu, sehingga mendatangkan damai sejahtera Allah, berkat-berkat Allah yang luar biasa, bagi mereka pribadi tetapi juga bagi seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Asmat ini. Tuhan Yesus, jaga dan lindungi kami semua dimanapun kami berada, apapun aktivitas yang kami lakukan. Kami minta Tuhan turut hadir bersama-sama di tengah-tengah hidup dan kehidupan kami. Sebagaimana Tuhan, Engkau mengawal dan menjaga bangsa-Mu Israel dalam rupa tiang awan dan tiang api. Kami juga minta Tuhan pengawalan dan perlindungan yang sama bagi setiap kami pribadi, keluarga kami, seluruh sobat-sobat Makariso yang ada dalam rupa tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Dan kami minta Tuhan, Engkau perintahkan 4 malaikat penjuru mata angin-Mu menjaga kami dari 4 sudut mata angin, timur, utara, selatan, dan barat, agar tidak ada kuasa-kuasa lain yang dapat mengintimidasi kami, yang dapat mengganggu ketentraman kami, sampai kepada kuasa-kuasa rencana jahat daripada manusia hidup sekalipun Tuhan. Tetapi biarlah hanya kuasa darah anak domba Allah yang tutup bungkus kami dari ujung rambut sampai telapak kaki kami. Kami dijaga, dilindungi, sehingga kami tentram, selamat, dan damai. Bapa di surga, inilah seluruh syukur dan pinta yang kami naikkan kepadamu dengan penuh ketidaksempurnaan. Tapi kami yakin Tuhan Allah sudah mendengar dan akan menjawab apapun yang kami pinta. Tuhan akan menjawab segala hal yang dipinta oleh sobat-sobat Makariso di mana saja mereka berada, seturut kasih dan kehendak-Mu. Dan akhir dari doa ini Tuhan, kami minta berkat daripada-Mu. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dengan perantaraan kuasa Roh Allah yang kudus menyertai dan memberkati alam ini, menjaga dan melindungi semua kami sobat-sobat Makariso di mana saja kami berada dengan seluruh pergumulan hidup kami, menjaga tempat kerja kami, tempat tinggal kami, daerah-daerah tempat tinggal kami,
mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Sobat Makariso, Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Sampai jumpa lagi di kegiatan Makariso berikutnya. Shalom.